Shalom, salam sejahtera bagi opa oma yang dikasihi Tuhan. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, saya Arifin Siborangkir, anggota PKLU Jemaat GPIB Immanuel Bung Karno, Mataram. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Bapak, opa, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa yang di surga, kami mengucapkan terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami sampai malam ini. Saat ini kami akan membaca firman Tuhan. Tolong ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk membaca firman yang akan kami baca dari kitab Keluaran pasal 6 ayat 8 sampai 12. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Oma yang dikasihi Tuhan Yesus, malam ini kita akan membaca Alkitab Keluaran 6 ayat 8 sampai 12. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Fir'aun raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimana mungkin Fir'aun akan mendengarkan aku? Aku seorang anak yang tidak petah lidahnya. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Fir'aun raja Mesir dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Demikian pembacaan firman. Kita akan membaca renungannya dari SBU yang telah dibuat judul dari Sinode Tuhan Sudah Berfirman. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Fir'aun raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Berbicara atas nama Tuhan sungguh berat. Mengapa? Karena dalam kedaulatan dan kasih Allah, kita harus siap menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam berbagai keadaan dan siap menerima risiko besar. Musa harus menyampaikan suara hati Allah kepada Fir'aun, yakni harus mengizinkan bangsa Israel meninggalkan negeri Mesir. Bisa dibayangkan kesiapan mental Musa untuk kembali menghadap Fir'aun. Bangsa Israel sudah marah dan kecewa kepada Musa dan Harun karena mereka berdua dianggap sebagai orang yang menghasut Fir'aun. Dapat dipastikan umat tidak lagi mau mendengar perkataan Musa itu. Walaupun itu adalah kemauan Tuhan untuk membebaskan umatnya, Musa bahkan menjawab Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mau mendengarkan aku.
Mana mungkin Raja Mesir mendengarkan orang yang tidak pandai bicara seperti aku? Firman Allah dalam tuntunan kuasa Roh Kudus diberitakan oleh pelayan firman dan umatnya dalam berbagai bentuk. Para pelayan Tuhan serta umat Allah dipanggil untuk memberitakan dan menyaksikan firman dan hikmat Allah di tengah kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan di era digital. Kita bersyukur saat ini firman Tuhan melalui Alkitab dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja dan kapan saja. Tak ada alasan seperti Musa yang merasakan kelemahan dirinya tak pandai bicara, apalagi kepada sang Raja Mesir kala itu. Melalui sikap hidup beriman, kita diutus Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Nya dalam berbagai cara, termasuk berhikmat menggunakan teknologi digital sebagai sarana pelayanan dan kesaksian. Orang Kristen harus siap menghadapi tantangan yang dapat muncul akibat kesaksian hidup di tengah relasinya dengan orang lain. Tetaplah menjadi surat Kristus yang terbuka agar sesama menikmati kasih damai sejahtera dan keselamatan. Demikian renungan pada malam hari ini. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Mari kita berdoa penutup. Marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk menguatkan hati kita. Ya Allah Bapa yang di surga, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menguatkan kami dan memberikan kami untuk melakukannya dalam hari lepas hari. Tuntun dan bimbing kami agar kami tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin.